Tim pemerintah, apakah ada kendala? Cek cek Kak, sorry timetku salah room, ntar ya masih Oke, mobilisasi. oke. Kami bakal nyebarin narasi dan edukasi kalau misalnya orang-orang dalam setiap proses hidupnya mereka tuh harus all in karena ada narasi kesempurnaan gitu-gitu. Makanya bentuknya itu edukasi atau narasi agar semua orang itu berusaha, mereka akan all in, akan berhati. Saya rasa emosi ini bukan tentang memilih lebih baik bahagia sekarang atau nanti secara hitam putih, tapi tentang bagaimana manusia secara realistis mengelola emosinya dalam kondisi tekanan hidup nyata. Sehingga mari masuk ke dalam pembicaraan yang akan saya bawakan. Satu, apa yang seharusnya dibahas dalam debat ini? Ini adalah emosi, preferensi dunia, mana yang pada akhirnya akan menggambarkan dunia yang lebih baik bagi individunya. Tapi pembicaraan kedua, saya akan menggambarkan kelegaan emosional jangka pendek versus dengan pelepasan emosional jangka panjangnya itu akan seperti apa pada akhirnya. Kelegaan emosional jangka pendek terlebih dahulu. Inti dari hal ini adalah orang-orang akan mencari metode katarsis instan yang sesuai dengan diri mereka untuk misalkan mendapatkan kelegaan di momen ketika mereka merasa emosional seperti stres, marah, ya dan sebagainya. Misalnya kalau kita stres, Anda bisa teriak kencang-kencang, Anda bisa menangis sekeras-kerasnya, atau ketika bahagia Anda bisa ekspresif mungkin. Sehingga kami ingin metode pelepasan emosi yang lebih instan, yang lebih aksesibel dan cepat pada akhirnya. Tapi B, bagaimana bentuk pelepasan emosional jangka panjang itu seperti apa terlihat? Saya rasa metode ini sepertinya ya akan penuh pengorbanan. Artinya misal kita harus menerima rasa sakit dan tersebut sembari kita menyelesaikan masalah tersebut. Misalnya kamu meditasi, kamu journaling, meyakinkan diri kita secara mandiri dengan narasi jatuh bangun dan sebagainya. Hal ini membuat emosi kamu masih ada dengan manifestasi kedepannya akan terselesaikan pada akhirnya. Catatannya adalah contoh-contoh seperti kamu pergi ke psikiater, ke psikolog. Saya rasa bukan contoh yang eksklusif di salah satu sisi, karena pada akhirnya di sisi kami psikolog pun bisa menyarankan metode pelepasan emosi jangka pendek seperti menangis keras-keras dan sebagainya. Harus ada contoh yang lebih charitable kalau misalkan oposisi mau masuk ke dalam debatnya. Tapi kedua, apa masalah yang datang dari pelepasan emosional jangka panjang ini? Ini tuh nggak cocok buat mayoritas orang yang sedang mengalami tekanan. Karena apa? Karena karakteristik orang yang mendapatkan tekanan emosional itu adalah lagi di titik terendah mereka, lagi di titik terhancur mereka, di titik ya mereka masih sangat emosional dan sedih pada akhirnya, mereka tidak berdaya dan sebagainya. Artinya ketika kita membiarkan ini terus ada, hari-hari mereka akan terasa berat, mereka akan lebih ya bisa jauh lebih stres pada akhirnya. Yang dibutuhkan oleh mereka adalah bagaimana mereka akhirnya bisa merasakan ketenangan, mereka bisa merasakan lega dulu baru bisa melanjutkan aktivitas mereka pada akhirnya. Tapi kedua, ini bergantung pada kapasitas emosional orang-orang. Sadari setiap orang-orang punya kapasitas untuk ya bagaimana mereka bisa ya meregulasi emosinya dan sebagainya. Seperti karakterisasi kami, nggak semua orang punya resiliensi mental yang kuat, yang tahan banting. Ini yang juga pada akhirnya tidak kita inginkan. Tapi setidaknya stance kami itu akan jauh lebih menyelesaikan pada akhirnya apa yang menjadi akar masalah dasarnya pada akhirnya. Sehingga dua argumentasi yang akan saya bawakan dalam debat ini. Argumentasi pertama ini terkait penyelesaian jangka pendek akan jauh lebih efektif dan aksesibel. Aku akan bagi menjadi beberapa langkah analisis. Langkah pertama, konteks kapasitas manusia dulu seperti apa? Saya rasa kapasitas emosional setiap orang itu beda-beda. Ada yang punya waktu, ada yang punya energi, ada yang dan literasi untuk refleksi mendalam, tapi mayoritas tidak ya tidak punya itu. Artinya ketika seseorang mengalami tekanan, yang pertama kali terdampak adalah kemampuan berpikir mereka, kemampuan berpikir jernih mereka dan reflektif. Artinya apa? Memaksakan penyelesaian jangka panjang sejak awal pada akhirnya nggak akan realistis. Tapi kenapa ini benar? Karena dalam kondisi stres, manusia cenderung mencari stabilisasinya, bukan analisis jangka panjangnya. Kenapa ini menjadi penting? Karena pada akhirnya solusi harus menyesuaikan dengan kondisi mayoritas, bukan ya ideal minoritasnya pada akhirnya. Kesimpulannya adalah bahwa pendekatan itu harus dimulai dari hal yang paling bisa dijangkau dulu sama seseorang sehingga aksesibilitasnya tercapai di sisi kami. Tapi layer kedua, harus ada aksesibilitas. Kelegaan jangka pendek akan jauh lebih mudah diakses karena orang-orang bisa curhat, mereka bisa menangis, bisa distraksi sehat dan mencari comfort zone-nya misalkan sederhana dibandingkan kamu harus ya journaling, terapi, refleksi mendalam, membaca atau misalkan belajar emotional processing. Artinya nggak semua orang punya kapasitas, punya waktu dan energi untuk misalkan melakukan research itu pada akhirnya. Kenapa ini benar? Karena dunia nyata itu sangat penuh keterbatasan, sangat ya pada akhirnya. Tapi kenapa ini jadi penting? Karena solusi yang tidak aksesibel ini tidak akan digunakan karena hanya di sisi kami yang bisa menyelesaikan solusi universal. Artinya adalah kelegaan jangka pendek adalah ya itu adalah prasyarat entry point kamu yang bisa digunakan untuk semua orang tanpa syarat. Tapi langkah ketiga, konteks dunia kapitalis yang instabil sekarang itu seperti apa? Kita hidup di dunia yang masalahnya akan selalu berdatangan. Misalnya gini, hari ini satu masalah bisa aja datang 1.000 masalah secara bersamaan. Kalau misalnya setiap masalah harus diselesaikan dengan proses panjang dan mendalam, maka masalahnya adalah menumpuk ya
akan menumpuk lebih cepat karena daripada kemampuan kamu untuk bisa menyelesaikannya. Misalnya di hari pertama kamu itu dipecat sama atasanmu, terus di hari besokannya istri kamu menumpuk pinjaman di Shopee dan sebagainya. Itu adalah hal-hal yang misalnya tidak bisa kamu selesaikan dalam satu hari karena kamu udah menumpuk itu. Ini benar karena tekanan hidup modern itu bersifat simultan. Kenapa ini menjadi penting? Karena keterbatasan kapasitas emosional itu bisa menghancurkan fungsi individu, bahwa dibutuhkan mekanisme cepat untuk misalkan meredakan emosi kamu agar individu tetap berjalan. Bayangin Anda adalah golongan minoritas yang teropresi oleh masalah ekonomi, tapi Anda diharapkan untuk menunggu secara jangka panjang dibandingkan kamu bisa menyelesaikannya. Saya rasa Anda sudah keburu hancur di tengah jalan, misalkan karena masalahnya sudah tidak bisa terbendung pada akhirnya. Tapi keempat, fungsi utama short term relief itu adalah untuk stabilisasi, bukan untuk misalkan bentuknya finalisasi. Karena gini, kami tidak mengatakan masalah secara langsung bisa selesai secara total. Kami mengatakan emosi yang terlalu intens itu harus diturunkan dulu supaya tidak mengganggu fungsi hidup kamu. Contohnya ketika seseorang dipecat, lalu mereka bertengkar dengan pasangannya, kalau nggak punya kelegaan cepat, emosinya akan meledak dan merusak lebih banyak hal yang pada akhirnya akan buruk. Emosi kamu tidak bisa diturunkan, individu tetap bisa berpikir secara rasional, pada akhirnya tidak memperparah situasinya. Kenapa ini benar? Karena emosi yang tidak stabil itu merusak pengambilan keputusan kamu. Dan ini menjadi penting karena pada akhirnya ini akan menjaga fungsi hidup kamu lebih urgent daripada penyelesaian ideal pada akhirnya. Tapi kenapa terkait isu resiliensi? Resiliensi bukan berarti langsung kuat menghadapi semua masalah sekaligus. Karena gini, resiliensi itu dibangun dari kemampuan menghadapi masalah satu persatu tanpa misalkan kamu harus hancur dan sebagainya. Tapi short term relief ini membantu individu setidaknya untuk tidak overwhelm, tidak collapse, tidak tetap bertahan menghadapi masalah berikutnya. Kenapa benar? Karena ini manusia itu tidak memproses banyak tekanan sekaligus, karena ini menjadi efektif karena akhirnya tujuan utama dari keberlanjutan fungsi individu adalah short term relief ini pada akhirnya. Tapi argumentasi kedua, di sisi kami ini bisa menyelesaikan masalah yang pada akhirnya ini adalah prasyarat yang harus dilakukan dulu sebelum misalkan bisa menjalankan kasus oposisi. Oposisi mungkin akan membawa kasus tentang penyelesaian akar masalah, tapi penyelesaian emosi secara tuntas dan sebagainya. Tapi kami katakan semuanya hanya bisa tercapai lewat di sisi kami dulu. Satu, prasyarat seseorang bisa menyelesaikan masalahnya adalah mereka harus punya kondisi emosional yang baik dulu dan sebagainya. Kalau kita mau menilai siapa yang benar-benar bisa menyelesaikan masalah emosional secara utuh, maka parameternya bukan sekedar apakah ada niat untuk healing, tapi pada akhirnya apakah individu punya kapasitas untuk melakukan proses tersebut secara efektif. Karena gini, kapasitas itu mencakup kamu punya stabilitas emosi, kamu punya kemampuan berpikir jernih, kesiapan untuk refleksi. Artinya tanpa ini semua proses healing jangka panjang kamu akan menjadi sesuatu yang kosong pada akhirnya. Analisis kedua, ini benar, gini. Analisis kedua, prasyarat itu cuma ada di sisi kami karena melalui kelegaan jangka pendek, itu menciptakan kondisi seperti, misalnya kamu emosinya akan stabil, pikiran kamu akan lebih jernih, individu akan siap refleksi dan sebagainya. Ini benar sejauh manusia tidak bisa melakukan refleksi mendalam saat masih overwhelmed pada akhirnya. Ini jadi penting karena kualitas solusi itu sangat bergantung pada kondisi saat proses mereka melakukan ini. Tapi ketiga, dampaknya ketika prasyarat ini tidak terpenuhi apa? Ketika oposisi misalnya memaksa penyelesaian jangka panjang tanpa stabilisasi, apa yang akan terjadi? Refleksi jadi bias dan tidak akurat. Oke, wait Kak, aku atur timer sebentar. Oke, halo, apakah aku sudah terlihat dan terdengar? Yap, terlihat dan terdengar. Eh, Oke, aku rasa dalam perdebatan ini saya rasa pada akhirnya di perdebatan ini tidak ada isu sensitif, tapi jikapun ada, ini tidak merepresentasikan diri saya secara pribadi di luar dari konteks perdebatan. Ya, untuk interupsi saja, itu akan sangat membantu saya. Kita lari saja dulu dari semua bentuk permasalahan yang sedang kita hadapi sekarang. Kita tidak perlu untuk menghadapi semua hal-hal berat ini, karena yang penting adalah setidaknya kita lupa, kita bisa healing, kita bisa setidaknya bahagia di dalam jangka pendek terlebih dahulu. Hal seperti ini yang sedang dicoba dibangun oleh sisi pro pada akhirnya Dewan Juri. Tapi saya akan bilang bahwa pada akhirnya semua bentuk tujuan mereka untuk menyelesaikan masalah agar ada bentuk reflektif dari setiap individu, ini tidak akan pernah terjadi jika mereka melakukannya dengan kelegaan emosional dalam jangka pendek. Maka dari itu,
beberapa pembingkaian ulang dari sisi oposisi. Yang pertama, kita konteks terlebih dahulu, kelegaan emosional jangka pendek dan pelepasan emosional jangka panjang itu sebenarnya berjalan seperti apa. Kami akan mendefinisikan bahwa kelegaan emosional jangka pendek itu sebagai tindakan yang langsung meredakan emosi tanpa menyelesaikan akar masalahnya. Misalnya apa? Lari dari masalah itu, pelarian kelewat distraksi, denial, dan lain sebagainya. Pun kalau misalnya Pro bilang misalnya di sisi mereka akan pergi ke psikolog juga, saya rasa pada akhirnya tidak akan ada internalisasi atau refleksi yang sebesar itu, karena bahkan di pembingkaian mereka menganggap hal-hal semacam ini itu sebagai hal yang sangat sulit dan lama pada akhirnya, sehingga sedangkan di sisi mereka setiap individu itu mau untuk cepat keluar dari masalahnya, tidak mau untuk hal yang sulit dan lama dan lain sebagainya. Sedangkan bandingkan dengan sisi kami, pelepasan jangka panjang adalah proses di mana pada akhirnya menghadapi emosi itu sebenarnya sampai tuntas, menghadapi dalam semua permasalahan tentang apa yang sebenarnya menjadi masalah setiap individu, bukan hanya tentang bagaimana kelegaan dan kepuasan di momen itu saja. Misalnya lewat apa? Saya rasa pada akhirnya di sisi kami justru komunikasi, refleksi diri, terapi, closure dan lain sebagainya itu jauh lebih aksesibel dan jauh lebih mungkin untuk terjadi pada akhirnya. Tapi yang kedua, sebenarnya permasalahan apa yang akan terjadi di sisi pro dewan juri? Satu, saya rasa pada akhirnya sekarang setiap individu itu terlalu memsimplifikasikan semua masalah di dalam hidup mereka. Mereka akan jauh lebih cenderung untuk lari saja ketika ada konflik ataupun masalah dalam hidup mereka. Tapi yang kedua, ini membuat bentuk mentalitas setiap individu yang sangat rapuh pada akhirnya. Sekarang setiap orang ketika mereka mendapatkan masalah sedikit masalah apapun pada akhirnya dalam hidup mereka, mau itu berat ataupun ringan, pada akhirnya mereka akan langsung kabur begitu saja. Mekanisme penyelesaian itu tidak akan ada. Tapi yang ketiga, ini justru membuat individu itu tidak akan pernah mau untuk reflektif terhadap apa yang sudah dia lakukan. Apakah permasalahannya misalnya terhadap individu itu sendiri ataupun tidak? Karena sekarang mereka itu hanya mementingkan bagaimana kelegaan diri mereka sendiri, kenikmatan, keegoisan mereka dan lain sebagainya, tanpa ada bentuk-bentuk mekanisasi refleksi. Maka dari itu akan ada satu sanggahan besar untuk sisi pro. Mereka bilang bahwa kelegaan jangka pendek itu akan menjadi mekanisme cepat untuk menyelesaikan masalah agar masalah itu tidak menumpuk lagi, sehingga individu itu punya waktu yang lebih banyak untuk membangun diri mereka dan lain sebagainya. Tapi saya akan sanggah hal ini dalam beberapa analisis. Saya rasa ini tidak mungkin untuk terjadi karena bentuk penyelesaiannya itu justru lari dari masalah itu sendiri. Masalahnya masih ada, Dewan Juri, tapi Anda itu hanya menekan emosi Anda di momen itu saja. Makanya saya rasa inilah bentuk short term yang ada di sisi Anda. Tapi yang kedua, justru tendensi setiap individu untuk misalnya berubah untuk menyelesaikan masalahnya itu justru tidak akan ada. Kenapa? Karena sekarang bentuknya adalah Anda bagaimana untuk lari, Anda dibuat nyaman dengan semua bentuk dengan semua bentuk kelegaan dalam konteks waktu yang sangat pendek, dalam kelegaan jangka pendek dan lain sebagainya. Maka dari itu tidak akan ada bentuk dorongan ataupun kekhawatiran untuk menyelesaikan masalah itu pada akhirnya. Tapi yang ketiga, justru di sisi mereka masalah itu akan justru semakin menumpuk. Kenapa? Karena sekarang emosinya mungkin selesai, tapi masalahnya itu belum selesai, Dewan Juri. Dan di momen masalah ini belum selesai, sekarang sudah ada masalah-masalah lain yang timbul karena misalnya bentuk konteks status quo yang sangat menekan individu, ada bentuk-bentuk komersialisasi masalah di mana-mana dan lain sebagainya. Maka dari itu saya akan katakan justru semua beneficiasi di sisi mereka itu tidak akan pernah terjadi. Jadi mari masuk ke dalam argumentasi yang akan dibawakan oleh sisi kontra. Pertama, kita bahas terlebih dahulu tentang bagaimana prinsip kesehatan mental yang saya akan katakan itu akan jauh lebih baik di sisi kami. Sebenarnya kedua belah sisi itu sama-sama mau untuk bagaimana pada akhirnya cara untuk memperbaiki semua bentuk penerimaan ataupun bagaimana cara penerimaan individu terhadap setiap masalah dalam hidupnya. Yang berbeda itu hanya cara di kedua belah sisi pada akhirnya. Kami tidak menyangkal bahwa pada akhirnya manusia itu butuh merasa lega. Tapi dalam prinsip bagaimana individu itu punya kesehatan mental yang sehat pada akhirnya, tujuan utamanya itu bukan sekedar untuk merasa lebih baik sekarang saja, setidaknya kita lupa dan lain sebagainya, tapi bagaimana setidaknya kita selesaikan masalahnya. Tidak akan ada pengulangan masalah-masalah seperti ini. Jadi secara berkelanjutan pada akhirnya. Memprioritaskan kelegaan emosional jangka pendek di sisi pro itu bertentangan dengan prinsip dasar kesehatan mental. Karena hanya menekankan bagaimana pada akhirnya kita lupa saja, bukan bagaimana menyelesaikan
akar masalah di sisi individu itu sendiri. Short term di sisi mereka seperti setidaknya ada distraksi. Kita lari saja dari semua bentuk tekanan dan lain sebagainya, itu bekerja dengan cara yang mengalihkan perhatian dari emosi negatif dan memberikan semua bentuk rasa nyaman yang sangat instan bahwa setidaknya sekarang kita sudah aman, kita sudah bahagia dan lain sebagainya. Tapi secara psikologis ataupun secara mentalitas setiap individu, saya rasa ini masih buruk. Kenapa? Beberapa analisis. Saya rasa emosi negatif itu tetap ada dan tidak diproses sama sekali dewan juri. Karena sekarang mereka hanya berfokus tentang bagaimana setidaknya saya lupa, emosi ini hilang dulu di sisi saya, tapi masalah itu tidak pernah diselesaikan secara gradual ataupun setidaknya coba ditangani oleh individu. Tapi yang B, setiap individu ini pada akhirnya memproses bahwa sekarang menghindar di sisi mereka, menyelesaikan kelegaan dalam konteks waktu yang cepat, dalam waktu yang pendek ini adalah sebuah solusi yang mutakhir pada akhirnya. Ini akan menjadi satu-satunya misalnya mekanisme solving mekanisme mereka ketika mereka dapat masalah. Tapi yang C, ini justru memperkuat mekanisme penyelesaian yang tidak sehat pada akhirnya, karena sekarang penyelesaian di sisi mereka hanya dengan bagaimana pada akhirnya setidaknya kita lupa. Sebaliknya, penimbangan di sisi kami, pelepasan emosional jangka panjang itu implikasinya akan seperti apa? Saya rasa pada akhirnya ini mengharuskan individu untuk menghadapi setiap bentuk emosi mereka, meskipun pada akhirnya ini tidak nyaman, karena setidaknya ini mempreventifkan individu atas konflik berkepanjangan misalnya. Atau yang B, pada akhirnya di sisi kami setidaknya akan muncul rasionalitas dan tendensi setiap individu untuk memproses penyebab dari semua bentuk masalah yang ada di sisi mereka. Misalnya bentuk-bentuk trauma di sisi mereka, konflik, bentuk-bentuk rasa tidak aman dan lain sebagainya. Setidaknya mereka itu akan memproses setiap bentuk penyebabnya, ada refleksi dan reflektif di sana pada akhirnya. Tapi yang C, setidaknya di sisi kita ini menghasilkan stabilitas emosional dalam jangka panjang. Karena sekarang bentuk setiap individu itu menerima dan mencoba reflektif dari semua keburukan yang misalnya terjadi di hidup mereka. Maka dari itu penimbangannya simpel. Di sisi pro, semakin sering seseorang memiliki kelegaan instan, maka A, semakin rendah toleransi terhadap ketidaknyamanan yang akan terjadi konstan dalam hidup setiap orang. B, semakin sulit untuk menghadapi masalah yang pada akhirnya tidak akan selalu datang di dalam hidup Anda. Tapi yang C, semakin tinggi juga bagaimana pada akhirnya ketergantungan Anda terhadap kelegaan instan. Maka dengan seluruh alasan ini kontra. Terima kasih pembicara pertama dari tim oposisi. Selanjutnya saya panggil pembicara kedua dari tim pemerintah. Cek-cek sebelumnya, klarifikasi mungkin akan banyak isu sensitif karena kita membahas gejala emosional setiap orang. Tapi ini tidak spesifik dan tidak personal. Maaf. Untuk melanjutkan pidato di bangku pemerintah dalam hitungan 3, 2, 1 klarifikasi pembuka. Saya rasa Anda harus cari kebal karena kami sudah jelasin. Kami sudah memberikan mitigasi atau preemptif. Terapi, kalau ke psikoterapi juga bisa promosiin cara jangka pendek. Atau cara melakukan refleksi dengan pihak ketiga seperti ya meminta refleksi dari psikolog dan lain sebagainya. Mereka juga bisa memberikan Anda feedback dengan menyarankan Anda untuk menyelesaikan masalah emosional Anda dengan cara-cara jangka pendek. Artinya Anda tidak bisa menggunakan metode ini. Ini saya sudah menjelaskan dari awal. Tapi kalaupun mereka kekeh dengan cara seperti ini, artinya mereka harus menjelaskan bagaimana cara ini ketika diadopsi secara mandiri oleh skala individu tanpa bantuan oleh siapapun tetap berhasil. Makanya kami bawa contoh komparatif bahwa di sisi Anda akan ada bentuk meditasi yang dilakukan secara mandiri dan kami akan jelaskan nanti di isu saya sebagai ekstensi kenapa ini tidak aksesibel terutama untuk orang-orang marginal. Masa kesanggahan? 2 sanggahan aja, tapi saya akan bidas semua argumentasi lawan. 1, lawan mungkin akan bilang di dunia yang kapitalis ini penting untuk menjadi sustain atau resisten. Menjadi resisten adalah bentuk yang parameternya harus sangat jelas dan kaku. Tapi bahkan pembicara satu mereka selama 7 menit 20 detik dia menjelaskan bagaimana parameter menjadi resisten dan ya mereka hanya menjelaskan implikasinya saja sehingga saya bingung bagaimana pada kira proses untuk mencapai
manifestasi dari hasil itu bisa terjadi. Tapi B, kenapa even if sustainabilitas terhadap masalah emosional di sisi mereka terjadi, tetap tidak akan cukup. Ketahanan emosional jangka panjang hanya dapat memenuhi resisten terhadap sebuah jenis emosi yang masalahnya datang secara repetitif. Karena saya bakal visualisasi, meditasi misalnya, mengajarkan Anda cara merespon masalah seperti kesedihan secara spesifik. Makanya kalau Anda belajar meditasi, Anda akan kenal konsep cakra biru, itu fokus untuk meredakan rasa sedih. Ini merugikan karena satu, untuk mempelajari meditasi secara mandiri, Anda butuh banyak waktu. Bahkan yang kedua, ini hanya menyelesaikan masalah secara spesifik dan dan datanya sangat-sangat kecil, sehingga kami ingin menjelaskan bahwa ini tidak menguntungkan. Bahkan ketika Anda melakukan ini secara mandiri, makanya di sisi kami lebih baik menggunakan metode-metode pelepasan jangka pendek. Saya akan visualisasi adalah harus melepaskan emosi jangka pendek dulu. Gini visualisasinya, Anda harus tenang, baru Anda bisa meditasi. Anda harus tenang, baru Anda bisa journaling. Kalau Anda langsung journaling, langsung meditasi, itu bakal jadi konsumsi impulsif aja. Ya, Anda akan journaling, Anda nggak jelas, karena Anda belum paham emosi Anda apa, Anda belum berusaha melepaskannya, sehingga Anda mungkin menulis hal-hal bias terhadap kepentingan Anda, sehingga Anda tidak berusaha menjadi lebih objektif untuk menyelesaikan masalah emosional Anda. Tapi sejauh kami bisa membuktikan, manifestasi dan utilitas di sisi kami bisa jauh lebih efektif dan efisien, kami berhasil menimbang segala analisis lawan soal ini. Tapi dua, mereka mungkin akan mengatakan bahwa penyelesaian masalah di sisi kami justru buruk. Saya rasa tidak. Analisisnya begini, emosi, terutama emosi negatif, hadir dan dirasakan manusia secara sensibel, memang karena akar masalahnya negatif, makanya kemudian kita memberikan respon bahwa itu adalah hal negatif, itu adalah hal yang perlu ditandai dan perlu diwaspadai dan lain sebagainya. Misal, Anda marah karena dibohongin, karena masalah dibohongin dan berada di posisi dibohongin, itu memang seburuk itu. Makanya, dengan merasakan emosi lewat berusaha melepaskannya secara konsisten dalam jangka pendek, membuat Anda sadar bahwa masalah tersebut ada karena Anda sudah berusaha untuk melepaskannya. Tapi bagaimana cara kami menyelesaikan masalah ini? 3 hal secara komparatif. Satu, di sisi kami setidaknya Anda sudah tahu masalahnya, sudah berusaha memvalidasi dengan merasakan masalahnya, dan sudah berusaha untuk melepaskan, dan sudah melepaskan masalahnya. Tapi dua, artinya Anda bisa berpikir lebih jernih dari masalah emosional, Anda nggak perlu mikir marah sambil meditasi, dan Anda sekarang, karena Anda sekarang sudah lega, karena Anda sudah teriak dan lain sebagainya, artinya lebih mudah pada akhirnya untuk menyelesaikan masalah hutang tanpa marah-marah dan menghasilkan disonansi kognitif yang vakum di pikiran Anda dalam skala individual. Sehingga tiga, secara jangka panjang ini mereduksi akumulasi masalah, akhirnya dihancurkan. Akhirnya di masa depan Anda tidak marah lagi karena Anda sudah berusaha melepaskan marah dalam waktu yang singkat. Kemudian Anda menyelesaikan masalah hutang Anda lebih bekerja dan lain sebagainya, sehingga Anda tidak perlu merasakan masalah ini. Tapi kami sudah jelaskan bahwa di era kapitalisme maka akan terus datang. Sehingga kalau kami berusaha menyelesaikan masalahnya satu saat menahan kami lebih sini. Tapi B, di sisi lawan mereka harus jadi resilient. Mekanismenya pendam emosinya dulu. Ini membuat penyelesaian masalah justru tidak efektif karena satu, Anda memilih tidak menjadi sensibel dengan masalah Anda. Anda akan memilih untuk melupakan akar masalah Anda yang menjadi sumber masalah emosional Anda. Artinya dua, sulit untuk menyelesaikan masalah Anda kalau akar masalahnya ditimbun di dalam tanah. Memilih tidak marah berarti lupa bahwa keluarga Anda sedang kena masalah hutang dari penagih hutang karena anak Anda top up FF terus lewat pinjol. Sehingga saya bingung kenapa penyelesaian masalahnya jauh lebih baik di sisi Anda. Tapi C, pembicara satu mereka bilang orang-orang tidak akan reflektif. Ini kontradiktif dengan seluruh analisis kasus mereka, dan saya akan jelaskan kenapa ini kontradiktif. Ini membunuh kasus mereka karena metode-metode mereka seperti berusaha untuk menyelesaikan masalah secara jangka pandang, seperti journaling ke diri Anda sendiri atau meditasi. Anda butuh merefleksikan diri Anda. Anda perlu bertanya apa yang Anda lalui hari ini dan apa yang perlu Anda tulis di jurnal sebagai pembelajaran, atau meditasi Anda perlu berkaca, Anda perlu misalkan mencari metode secara lebih spesifik, Anda akan belajar cakra apa hari ini supaya bisa menyelesaikan masalah dengan lebih jangka panjang. Tapi mereka mengatakan bahwa orang-orang tidak akan reflektif, sehingga di sisi mereka bahkan hal-hal yang mereka tawarkan sebagai proposal tidak berjalan. Tapi kenapa melepaskan emosi itu kenapa melepaskan emosi itu akan lebih likely berjalan di bawah skenario mereka yang kontradiktif ini? Karena emosi bagaimanapun akan tetap dirasakan, dan orang tidak ingin diam dalam rasa ketidaknyamanan dalam disonansi kognitif yang diciptakan oleh emosi. Makanya mereka akan keluar anyway tanpa refleksi sekalipun. Tapi di sisi lawan
kami sudah menjelaskan kenapa kebutuhan mereka akan refleksi jauh lebih besar, sehingga menangkan kami di kedua isu dalam sangat tersebut. Masuk ke ekstensi, saya akan bahas satu aja. Satu, aksesibilitas untuk kaum menengah. Tiga matriks yang menekan urgensi di sisi kami untuk memilih hal ini, karena ini sama sekali tidak urgent untuk mendukung kebutuhan kaum kaum marginal. Pertama, tidak semua orang punya kapasitas mental untuk menampung masalah yang menumpuk. Ada orang-orang yang punya resiliensi emosi alami yang rendah, karena secara otak mereka merespons dalam cara kerangka fisiologis badan mereka berbeda dengan manusia lain. Ini alasan kenapa ada orang yang lebih mudah menangis daripada orang lain, bahkan ketika mereka dapat tugas yang simpel. Saya rasa lebih sulit menemukan orang yang bisa menghadapi situasi seperti ketika secara dramatis Anda kehilangan orang tua Anda di tengah perantauan tanpa tendensi intrinsik untuk menangis. Bahkan yang paling ekstrim untuk bunuh diri dibanding orang yang bisa menangani hal tersebut dengan cara-cara seperti ini. Makanya dari skala mayoritas kami mendukung kepentingan lebih banyak orang. Tapi yang kedua, ini tarikan dari Niska. Niska udah jelasin bahwa tidak semua orang punya waktu untuk melakukan journaling atau meditasi karena ya itu butuh waktu pendalaman yang sangat besar. Tapi ketiga, paling penting masyarakat di ketiga T yang masih bingung sama sanitasi dan makanan tidak bisa membeli buku untuk melakukan journaling dan lain sebagainya, sehingga metode mereka memaksa dan sangat kejam. Terima kasih pembicara kedua dari tim pemerintah. Selanjutnya saya panggil pembicara kedua dari tim oposisi. Halo, selamat sore. Apakah suara saya terdengar dengan jelas? Ya, terdengar dengan jelas. Oke, terima kasih, Kak. Mungkin kalau ada beberapa isu sensitif, maaf, ini untuk kepentingan debat, bukan merupakan interest dari diri saya sendiri. Preferensi PAI, silakan unmute saya dan katakan, tapi saya minta tolong jangan spam agar tidak mengganggu jalannya perdebatan. Terima kasih. 3, 2, 1. Juri, sebenarnya yang paling menyakitkan adalah ketika Anda punya trauma dengan satu masalah, tapi siklus rasa sakitnya tidak pernah bisa berhenti karena tidak ada penerimaan terlebih dahulu ketika Anda punya masalah atau ketika terkena trauma itu juga. Anda hanya akan mencari kebahagiaan secara instan, tapi ini tidak pernah menyelesaikan masalah Anda. Rasa sakit itu akan terus eksis di dalam diri Anda dan bahkan rasa sakit semakin besar. Kenapa? Karena semakin Anda mencoba mengalihkan rasa itu, tapi rasa itu justru tetap ada di diri Anda, akan ada rasa sakit yang terpendam dalam diri Anda, pada akhirnya eskalasi sakitnya akan terus terakumulasi dalam diri Anda. Makanya kami lebih memilih untuk pelepasan emosi jangka panjang. Tapi oke, sebelum masuk ke dalam kasus, beberapa respon untuk sisi proposisi dulu. 1. Proposisi bilang, kalau pelepasan emosi jangka pendek dilakukan biar mereka bisa kuat jalani hari mereka setelah emosi mereka sudah selesai itu. Saya pikir mekanisme pelepasan emosi juga tetap berjalan juga di sisi kita. Artinya kalau kita ada masalah, kita tetap punya waktu. Tapi bentuknya adalah untuk merefleksikan diri dia sendiri, punya mekanisme untuk rasional terlebih dahulu, apakah saya benar atau tidak. Bahkan ketika saya ingat, ketika saya ingat, kalau saya dulu pernah menangis, meraung-raung karena ada masalah, bahkan sekarang saya merasa malu dan seharusnya tidak melakukan itu. Kenapa? Karena satu, saya sadar bahwa masalah yang saya alami sebenarnya dahulu itu tidak seberat itu, tapi saya hanya berlebihan secara emosional dan karena dianggap kesedihan saya itu tervalidasi oleh orang-orang. Tapi 2, justru saya menyesal melakukan menangis meraung-raung itu karena yang seharusnya saya bisa menyelesaikan masalah saya secara baik, tapi saya lebih memilih melepas emosi jangka pendek ketika merasa sudah lega masalahnya tidak pernah selesai, makanya ini jauh lebih buruk. Tapi B, saya pikir manusia adalah makhluk yang juga adaptif, mereka punya naluri alamiah untuk bisa lupa karena dimakan eskalasi waktu misalnya. Saya pikir tidak semerta-merta ketika Anda putus dari pasangan Anda, 1 tahun lagi Anda tetap merasakan rasa sakit yang sama karena ada eskalasi waktu yang bergerak, apalagi jika dibantu dengan pelepasan emosi jangka panjang, ada alternatif bantuan lainnya. Saya pikir justru kerentanan ada di sisi proposisi ketika mereka kolaps, mereka akses kebahagiaan instan tapi masalahnya belum selesai, maka ketergantungan terhadap kebahagiaan instan juga mengganggu kehidupan Anda karena haus akan pelepasan bahagia instan, bukan penerimaan jangka panjangnya. Tapi C, bahkan kalau proposisi terima kalau manusia adalah makhluk emosional dan sebagainya, saya pikir dengan emosi Anda keluarkan semua dalam satu waktu. Ini merugikan. 1, ini memberikan misalnya beban psikologis bagi orang-orang lain juga, orang tua Anda, teman-teman Anda, mantan Anda, dan sebagainya. Karena Anda impulsif, tidak menahan emosi, maka ini akan memberikan luka dan rasa sakit bagi orang-orang lain juga, dan Anda merasa bahwa Anda sangat merugikan dan memberikan tekanan psikologis bagi orang lain juga. Tapi respon kedua, mekanisme tentang
di sisi oposisi tidak bisa menyelesaikan masalah secara halus lewat psikolog atau orang ketiga. Saya pikir tuh seharusnya sebenarnya pendekatan di sisi kami, karena kalau ke psikolog misalnya butuh membuat jadwal, butuh proses bersegala agar penerimaan masalahnya bisa tepat, misalnya agar analisis kesalahannya bisa tepat, atau misalnya mereka bilang agar ada orang ketiga di sekolah seperti lewat guru BK dan sebagainya. Tapi saya pikir tetap butuh pembentukan jadwal dan sebagainya, dan butuh persiapan agar cerita kita itu tepat dan sebagainya, karena cerita sekali belum bisa melegakan semua misalnya. Tapi B, kita juga telan pelurunya kalau di sisi mereka itu tetap diterima. Tapi saya pikir jauh lebih baik di sisi kita mekanismenya, karena penyelesaian masalahnya jauh lebih tepat, karena tidak buru-buru untuk menghilangkan masalah di dalam kepalanya, tapi menerima. Tapi ada eskalasi waktu yang membuat Anda semakin sadar bahwa Anda itu sebenarnya tidak apa-apa dan bisa menyelesaikan permasalahan seperti itu. Makanya mekanisme ini jauh lebih eksklusif di sisi kami. Tapi respon 3, tentang kalau Anda sudah lega, Anda akan lebih mudah menjalani hidup. Saya pikir ini salah, juri. Karena yang dilepaskan itu adalah emosi jangka pendeknya, juri. Artinya bukan masalahnya yang hilang. Maka ini menjelaskan, kalau misalnya Anda sudah lega, tapi masalah Anda masih ada, penyelesaian masalahnya itu tidak ada. Karena satu, waktunya itu sudah dipakai hanya untuk rilis emosi Anda saja misalnya. Tapi 2, karena Anda sudah lega, ketika Anda terkena lagi, diingatkan sedikit saja oleh masalah Anda jauh lebih semakin sakit, karena Anda selama ini yang sudah lega, langsung ditembak oleh masalah yang sudah Anda lupakan secara mendadak ini. Maka Anda hanya akan mencari mekanisme penyelesaian masalah secara instan, terus tergantungan rasa sakit jauh lebih besar. Tapi respon 4, tentang orang-orang yang banyak tidak kuat dengan adanya tugas dan sebagainya. Tapi saya pikir dalam konteks dunia yang semakin progresif, semakin kompetitif, kalau mereka tidak bisa bertahan di dunia yang semakin keras ini, eskalasi harm jauh lebih besar, karena mereka akan menghadapi lingkungan dunia yang lebih nyata misalnya, dan ini mau nggak mau mereka harus alami tekanan-tekanan seperti ini. Kalau mereka tidak pernah mau menerima masalahnya, mereka akan lebih hancur di dunia kehidupan yang nyata pada akhirnya. Maka kasus dari proposisi telah kami respon. Maka mari masuk ke dalam kasus saya. 1, pelepasan emosi jangka pendek merugikan individu itu sendiri. Kenapa? Karena kelegaan jangka panjang tidak rasional. Misalnya saat Anda sedih, Anda mau merasakan kebahagiaan secara instan. Anda hanya akan memilih hedonisme, tidak memperdulikan masalah, mengakses hal-hal terlarang, hal-hal yang membuat Anda melepaskan masalah secara instan seperti alkohol dan sebagainya. Tapi saya pikir itu semua tidak rasional dan tidak baik, karena mau mengalihkan masalah saja, mengalihkan masalah bukan menghilangkannya. Tapi kenapa pilihan rasional ini merugikan? Karena ketika Anda tidak rasional, Anda akan mengorbankan hal-hal esensial untuk kebahagiaan sesaat saja. Anda akan akses alkohol yang membahayakan kesehatan Anda, rasionalitas Anda, dan sebagainya. Atau bahkan di skenario terburuknya juga kita bermain juri. Ketika misalnya ada satu konteks bahwa ada seseorang yang diselingkuhi oleh pacarnya, tapi saat diinternalisasi pelepasan emosi jangka pendek, rasionalitasnya tidak ada. Artinya ketika dia mau kebahagiaan jangka pendek, maka ia akan sangat mungkin untuk melukai selingkuhan pacar dia misalnya, karena tidak ada internalisasi jangka panjang bahwa melukai orang itu bisa membuat dia masuk penjara misalnya, bisa membuat dia masuk neraka dan sebagainya, karena dia sangat menginginkan kebahagiaan secara instan untuk pembalasan itu. Maka yang jadi poin utamanya adalah, kalau misalnya Anda memilih pelepasan emosi jangka panjang, Anda punya waktu untuk menerima. Anda tidak akan serugi itu, karena misalnya hidup Anda itu masih panjang. Anda sangat potensial sebagai anak muda dalam karir, dan masih banyak orang-orang lain yang jauh lebih baik untuk Anda sebagai pasangan dan sebagainya. Tapi kenapa hal-hal ekstrim ini bisa terjadi? 1, karena emosionalitas tidak akan bisa mereda jika diberikan stimulus, diberikan justifikasi terus-menerus. Tapi 2, hal-hal ekstrim seperti narkotika, melukai orang lain dan sebagainya itu likely, karena ketika mereka lari ke menangis sekeras-kerasnya, mereka merasa belum selesai, maka mereka akan cari cara yang jauh lebih mampu menyenangkan mereka, karena menangis sudah tidak cukup dan tetap rasa sakitnya itu tetap ada, tapi masalah tetap ada, maka mereka tetap akses hal-hal ekstrim itu tetap bisa likely. Maka kita butuh pelepasan emosi jangka panjang, pada akhirnya mereka sudah muncul rasionalitasnya dan pelepasan emosi itu dengan sendirinya pada akhirnya. Tapi 2, tentang evaluasi diri. Ini menjadi matriks penting bagi debat ini dan jauh lebih eksklusif di sisi oposisi. Kenapa? Agar jika Anda ada masalah, Anda bisa terima, evaluasi, bukan secara langsung mau kabur dari masalah Anda. Tapi kenapa ini harus dilakukan? 1, kalau tidak dilakukan, Anda sangat rentan untuk terkena masalah lagi, karena belum refleksi, karena hanya menghindar masih sangat mungkin untuk terkena masalahnya misalnya, karena masih ada lingkungan masalahnya, Anda masih ada di lingkungan masalahnya masih ada dan sebagainya. Tapi evaluasi diri jauh lebih eksklusif di sisi oposisi, juri. Kenapa? Karena ketika Anda sedang putus, Anda hanya akan akses hal-hal yang buruk, dan itu hanya untuk mencari kesenangan pribadi. Tapi 3, muncul pertanyaan, penerimaan rasa sakit itu seperti apa? Penerimaan tetap ada di sisi kita, karena kita tetap mau melepaskan emosi jangka panjang kita, tapi jauh lebih baik di sisi kita, karena setidaknya kita punya waktu untuk rilis emosinya, karena sebagai manusia, semakin masalah tidak selesaikan, semakin tertunda, akan muncul rasa sakit dan lain sebagainya. Maka konklusinya di sisi kita, kalau mereka kena masalah, setidaknya kalau ada rasa sakit, di sisi kita hanya terjadi sekali, tapi di sisi proposisi terjadi berkali-kali, karena belum ada penerimaan. Maka untuk individu jangka pendek, jangka panjang itu baik di sisi kita, maka oposisi menang.
Terima kasih pembicara kedua dari oposisi. Sekarang saya panggil pembicara ketiga dari tim pemerintah. Oh ya, sedikit pengingat, interupsi sangat dianjurkan agar memaksimalkan interaksi antar kedua tim. Wait Kak, izin rapin kasus dan setting timer. Oke, sorry agak lama. Tadi lagi rapin kasus. Interupsi bisa langsung unmute aja. Saya akan mencoba menerima interupsi. Sorry kalau ada isu sensitif karena membahas tentang individu, sifat, dan sebagainya, tapi hanya untuk kepentingan debat aja kok. Debat akan mulai dalam 2, 1. Saya rasa ketika saya hidup di dunia oposisi, saya akan sangat menderita. Bayangin saya lagi stres, bayangin saya lagi jatuh jatuh-jatuhnya. Saya diharapkan untuk bertahan, saya diharapkan untuk rasional dan sebagainya. Saya rasa seluruh analisis mereka itu maksa karena tidak sesuai dengan prinsip realitas apa yang dirasakan oleh orang-orang. Dua kesalahan untuk membuang seluruh kasus oposisi. Satu, seluruh kasus oposisi itu bergantung pada pembingkaian tim oposisi, yaitu ya di sisi kami pada akhirnya hanya kabur aja, hanya lupa aja dan sebagainya. Tapi salahnya adalah tim mereka itu sangat dismisif dan tidak mendengar debat dengan baik. Lihat bagaimana penggambaran mereka membuat seakan kami memberi solusi dengan cara mendistraksi dan kabur aja dari masalah. Padahal di saat yang sama, pembicara satu saya dan pembicara dua saya sudah menjelaskan bahwasannya kami menggunakan metode katarsis penyelesaian masalah yang cepat. Misalnya berteriak, menangis, dan sebagainya sesuai dengan kebutuhan orang-orang. Lantas apakah orang-orang akan lari dari masalahnya? Tidak. Kami bilang kami ingin lega dulu dari masalahnya. Kami tidak akan melupakan masalahnya, kami ingin lega dulu. Seluruh framing ini sangat penting karena seluruh kasus mereka bergantung pada framingnya. Kalau framing yang dibeli adalah framing kasus proposisi, maka artinya kasus oposisi gak usah dikredit sampai pembicara dua mereka nggak ada yang penting. Tapi kedua, kalau juri analis mereka cuma ingin klaimnya doang, benefitnya doang, yaitu ingin menyelesaikan akar masalah. Lihat bagaimana mereka bahkan tidak pernah menjawab concern kami, yaitu dalam prosesnya individu tidak mampu karena setiap orang memiliki resiliensi mental yang berbeda. Lihat bagaimana tidak pernah muncul respon sampai berbicara dua mereka. Kalau tiba-tiba muncul di web mereka, saya rasa juri harus mempertimbangkan terlebih dahulu. Oke, dua sanggahan dulu. Satu, mereka bilang metode kami mengganggu lingkungan sekitar. Kenapa ini mengganggu? Saya rasa ini hanyalah bentuk melepaskannya bisa di lapangan yang sepi misalnya, bisa di rumah dan sebagainya. Tapi B, artinya adalah muncul empati dari orang-orang bahwa misalnya Anda memiliki masalah, orang-orang akan peduli. Makanya orang-orang di sisi kami nggak bakal tiba-tiba terpuruk dan sebagainya karena ada kepedulian dari ini. Tapi sanggahan kedua, mereka bilang akan ada hedonisme dengan bentuk membeli alkohol dan sebagainya. Pertanyaannya kenapa membeli alkohol adalah hal yang salah? Tapi B, apa harmnya? Saya rasa yang penting adalah masalahnya clear, bukan? Tapi C, pun saya rasa di sisi mereka, orang-orang yang kabur ke alkohol juga akan tetap ada pada akhirnya karena itu dianggap sebagai metode penyelesaian mereka. Nggak penting banget. Dua titik pertentangan. Satu aja deh, yaitu tentang penyelesaian masalah. Yang mana yang lebih bagus? Inti kasus mereka adalah mereka bilang mereka ingin lebih baik karena mereka ingin menyelesaikan akar masalahnya. 4 hal untuk membuang kasus ini. Sebenarnya untuk membuang kasus ini simple. Mereka nggak pernah ngejelasin kenapa semua orang bisa kuat dalam prosesnya. Karena mereka mengamini beberapa detail kecil, seperti ketika masalah belum selesai, bisa aja muncul masalah-masalah lain di saat yang sama. Itu yang satu mereka amini. Di bawah logika yang sama, klaim ini membunuh semua prasyarat kasus mereka, karena artinya orang-orang bahkan udah keburu capek dulu, keburu depresi berat dulu, sebelum bisa menyelesaikan di titik akhir jangka panjang yang mereka inginkan. Tidak pernah ada analisis. Tapi B, mereka bilang ingin membuat orang-orang jadi rasional. Pertanyaannya simpel, kenapa orang-orang bisa rasional ketika mereka sedang dalam tekanan? Saya rasa orang menjadi sangat irasional justru karena ada dalam tekanan. Analisisnya sangat tidak masuk akal. Tapi C, proses mereka itu membawa ke
banyak ketidakpastian. Mereka mengamini bahwa masalahnya itu bisa bertubi-tubi, maka pertanyaannya, ketika menunggu jangka panjang, apakah dalam momentum tersebut bisa menyelesaikan masalah yang terlanjur tertumpuk? Ini yang P1 dan P2 saya coba jelaskan. Jauh lebih bagus di sisi kami, karena kami tidak ingin menumpuk, kami tidak ingin menunggu jangka panjang, kami ingin kita selesaikan dulu, kita lega dulu supaya nggak menumpuk pada akhirnya. Tapi deh, even if kasus mereka benar, saya katakan artinya hanya bisa dilakukan oleh segmentasi individu yang memiliki waktu, kapasitas emosi, dan privilege aja. Kenapa penimbangan ini penting? Karena saya rasa debat ini membahas tentang pilihan mana yang paling bagus. Artinya ini harus membantu menyelesaikan masalah masyarakat secara mayoritas. Masalahnya adalah kami udah jelasin, orang-orang itu punya banyak misalnya masalah teroperasi oleh keadaan, permasalahan struktural dan sebagainya. Atau kita ambil contoh metode mereka, strategi terapi. Terapi itu butuh uang. Artinya apa yang kami katakan, isu aksesibilitas tidak terjawab di sisi mereka. Karena kasus mereka bergantung pada dampak akhir, kalau juri lihat seluruh respon saya itu nggak ada membuktikan mereka memiliki analisis yang bisa dibeli, maka identitas utama mereka dalam kasus mereka bisa dibuang dalam debat ini. Tapi oke, mereka juga bilang tendensi menyelesaikan masalah di sisi kami nanti nggak ada karena apa? Karena stance kami pada akhirnya. Dua hal. Kenapa bisa tidak ada? Kami udah jelasin. Syarat untuk Anda bisa selesaiin masalah adalah ketika Anda lega dulu. Justru ada di sisi kami prasyaratnya. Karena apa? Ketika Anda masih di tahap mengalami emosi Interupsi. yang besar, cara Anda mengambil keputusan, cara Anda cari jalan keluar, itu bakalan jelek. Sehingga B, kita flip kasus mereka. Di sisi mereka, insentifnya oke, ada. Tapi insentifnya muncul atas kalkulasi yang irasional. Bandingkan dengan kami. Tendensi itu muncul setelah lewat konsiderasi dan pengambilan keputusan ketika Anda emosinya lagi stabil, udah lega dulu pada akhirnya. Tapi sebelum saya timbang, saya akan telan pelurunya. Anggaplah di sisi kami, individu akan kabur jauh dari masalah dan sebagainya. Kami akan buktikan kenapa ini tetap di apa-apa atas 3 layer. Satu, di sisi kami, ketika individu terus-menerus kabur, artinya mereka memiliki mental yang kuat. Karena mereka nggak mau dramatisir masalah. Misal, dibanding mereka stres dan dikata-katain teman, mereka milih lupain aja dan sebagainya. Tapi kedua, artinya adalah mereka akan terus-menerus melupakan ini. Maka pertanyaannya, ketika mereka lupa, ketika mereka nggak menganggap itu sesuatu yang penting, kenapa ini menjadi harmful? Bukankah ketika ada masalah mereka akan melupakan lagi? Sehingga saya rasa di sisi kami itu kabur ada salah satu cara metode katarsis supaya tidak melebih-lebihkan masalah, supaya tidak merasakan harm dari masalahnya, karena simpel, mereka tidak menganggap itu adalah hal yang penting. Tiga, sehingga kalaupun saya main di framing mereka, tidak ada harm yang muncul, karena mereka akan melupakannya pada akhirnya. Tapi oke, silakan interupsi. Satu, kami udah jelasin kenapa di oposisi penyelesaian masalah tidak ada. Karena lonjakan emosinya tiba-tiba hilang ketika bagian sangat tinggi lalu masuk ke masalah asli, rasa sakitnya besar, mereka lebih tidak mau menyelesaikan masalah. B, secara instan kebagian bisa diakses cepat, makanya manusia sebagai makhluk emosional jauh lebih memilih kebagian instan daripada menyelesaikan masalah. Satu, kenapa bisa orang-orang tidak tiba-tiba lupa ketika mereka sudah menyelesaikan masalahnya? Saya rasa kita punya memori, kita punya kapasitas otak, kita punya misalnya sebutlah trauma. Artinya adalah sekalipun mereka udah selesai, mereka masih mengingat hal tersebut. Tapi kedua, kalau mereka lupa, artinya ini menandakan metode kami berhasil, yaitu mereka sudah cukup dengan metode penyelesaian jangka pendek. Maka kami katakan, ya udah berarti kami menang di tipping point ini. Tapi di sini tipping point membuat kami jauh lebih menang di atas di atas oposisi atas kasus penyelesaian masalah. Satu, kami jauh lebih aksesibel. Semua orang itu bisa melakukan ini karena mereka tidak perlu keluar uang untuk terapi misalnya dan sebagainya. Kami jauh lebih melindungi banyak orang. Tapi kedua, kami jauh bisa menyelesaikan masalah, malah jauh lebih bagus karena kami mau tenang dulu, lega dulu, sehingga kalau mau ambil keputusan itu akan lebih jauh, hasil keputusannya akan jauh lebih rasional. Ini penimbangan yang penting karena satu, matriks kepastian di sisi mereka tidak ada, kasus mereka bergantung pada kemampuan kapasitas emosional setiap orang. Setidaknya kami menggunakan karakterisasi yang jauh lebih majemuk dan dan familiar. Tapi kedua, matriks aksesibilitas kami menang karena tidak hanya segmentasi individu tertentu yang bisa melakukan apa yang mereka katakan. Tapi ketiga, matriks aktor rentan kami menangkan karena orang-orang yang teropresi karena faktor dunia yang kapitalis nggak harus nunggu lama, nggak harus misalnya memendam perasaannya dulu baru bisa diselesaikan. Tapi ketiga, ini penimbangan akhir. Apakah waktu yang kita sisihkan akan worth it? Saya rasa gini, hal yang bolong di sisi mereka. Menunggu jangka panjang bukan berarti akan berhasil. Bayangkan Anda udah nunggu lama-lama, tapi karena masalahnya menumpuk sangat lama, tapi ternyata masalahnya tidak selesai sama sekali. Lebih baik sensitivitas waktu digunakan di sisi kami. Anda lega dulu, Anda setidaknya tidak menjalankan hidup Anda dengan berat pada akhirnya, makanya saya rasa atas seluruh pertimbangan tersebut, mau dari prasyarat ataupun hasil akhir, kami menang. Bangga. Terima kasih pembicara ketiga dari tim pemerintah. Selanjutnya saya panggil pembicara ketiga dari tim oposisi. Halo Kak, suaranya terdengar ya? Iya, terdengar. Kasih ya Kak. Oke, sorry ya kalau dari sensitif. Sebelum saya masuk ke dua matriks dalam kelas saya ingin membahas satu hal. Saya pikir pro itu nggak boleh setengah-setengah. Mereka coba co-op benefit kita dengan bilang kalau, oh individu harus sembuh dulu, baru mereka bisa reflektif. Oke, kalaupun di mereka individu bisa sembuh secara cepat,
Artinya mereka begitu individu di mereka sembuh secara cepat, maka individu di mereka harus stop gitu aja dan nggak bisa reflektif. Karena penyelesaian disi mereka itu sifatnya jangka pendek, artinya mereka setengah-setengah kalau mereka klaim disi mereka juga ada bentuk konsiderasi jangka panjang untuk menyelesaikan masalah secara jangka panjang. Karena disi mereka ketika individu sudah bahagia, mereka akan cenderung melupakan apa masalah mereka, sehingga mereka juga tidak reflektif. Makanya mereka nggak bisa untuk melakukan beberapa hal. Satu, mereka nggak bisa co-op benefit kita soal reflektif, karena di sisi mereka kalau mereka co-op ini mereka setengah-setengah, karena di sisi mereka karakteristiknya ketika individu sudah bahagia, mereka cenderung lupa dengan masalah mereka cenderung lupa terhadap apa masalah mereka, makanya reflektif itu nggak bisa di sisi mereka. Kedua, ini sekaligus menimbang kenapa sebenarnya di kita itu eksklusif sekali dampaknya soal reflektif diri. Tapi sekarang muncul masalah baru. Mungkin Anda mempertanyakan bagaimana individu di kita itu bisa refleksi diri saat mereka masih stres. Maka ini akan saya jawab dalam 2 kelas saya. Kelas yang pertama adalah tentang matriks aksesibilitas untuk menyembuhkan diri, karena mereka bilang aksesibilitas penyembuhan long term itu nggak ada di kita karena orang-orang punya keterbatasan waktu dan juga uang. Ini salah total. Saya pikir akses untuk penyembuhan jangka panjang sudah sangat masif di situs Ko. Karena satu, di situs Ko, tren kesehatan mental saya pikir sudah sangat tinggi dan sudah sangat kuat, sudah sangat masif. Karena ada media sosial, algoritma, dan diskursus kesehatan mental yang sudah sangat masif. Bentuk-bentuk tren kesehatan mental ini mampu menggait individu untuk menuntut individu tahu, bahkan semua individu dari berbagai lapisan ekonomi untuk paham bagaimana sembuh secara jangka panjang. Karena lapisan ekonomi individu sekarang sudah terjamah oleh teknologi, terjamah oleh algoritma, terjamah oleh tren-tren kesehatan mental, makanya mereka juga paham bagaimana untuk refleksi secara jangka panjang yang bagus itu seperti apa. Kedua, tetap ada bantuan dari orang-orang terdekat untuk membantu kamu berefleksi diri secara jangka panjang. Seperti kamu punya keluarga terdekat dan circle terdekat yang bisa menggait kamu dan memberi nasihat kamu. Seperti ketika Anda gagal dalam hubungan cinta, saya pikir ada keluarga yang mampu untuk memberi nasihat bagaimana Anda untuk merefleksikan diri, untuk mencari pasangan yang lebih bagus di masa depan, atau membantu Anda merefleksikan diri, memperbaiki diri Anda sendiri ketika Anda gagal dalam hubungan cinta, misalkan tetap ada bantuan dari aktor eksternal. B, kalau mereka bilang, nggak ada orang yang bisa bantu dan memberi aksesibilitas individu untuk refleksi jangka panjang. Saya pikir psikolog itu mampu untuk membantu kita dalam melakukan refleksi diri secara jangka panjang. Namun sekarang Anda bertanya, kenapa psikolog aksesibel bagi orang kelas menengah ataupun ke bawah? Ini aksesibel karena bahkan psikolog di sekolah sudah bisa diakses pakai BPJS. Kenapa ini valid? Ini valid karena isu mental sekarang sudah dianggap sebagai isu yang universal dan sudah dianggap sebagai isu yang sangat sentimental, sehingga BPJS akhirnya dibuka untuk bahkan dalam spektrum isu kesehatan mental untuk pergi ke psikolog sekalipun, makanya kelompok menengah tetap punya aksesibilitas di sekitar. Ketiga, saya pikir konteks pelepasan emosional jangka panjang di co-op itu sebenarnya tidak seribet dan serumit yang mereka bilang dan menghabiskan waktu sebanyak yang mereka bilang. Karena untuk refleksi diri secara jangka panjang, Anda hanya cukup mengingat nih apa kesalahan Anda dan tidak berbuat hal tersebut lagi. Tidak seperti Anda berlarut dalam kesedihan Anda cukup refleksi apa kesalahan Anda dan Anda tidak mengulangi hal tersebut kembali. Ada banyak cara untuk membuat proses refleksi jangka panjang juga jadi jauh lebih efisien di sekitar, tidak serumit yang mereka bilang seperti journaling dan sebagainya. Keempat, kalaupun saya mengambil framing mereka dan mengamini framing mereka dan menerima trade-off mereka soal waktu, saya pikir bagi orang-orang menengah yang nggak punya waktu ataupun nggak punya resources, penyembuhan jangka panjang tetap worth it untuk mereka lakukan, dan orang-orang menengah ini akhirnya tetap willing dan mau untuk refleksi jangka panjang, karena ini membantu mereka untuk keluar dari akal masalah yang sebenarnya, dan mereka akan tidak sedih-sedih lagi di masa depan, karena individu secara rasional, neuron mereka itu sangat anti terhadap rasa kesedihan, sehingga mereka mau untuk melakukan apapun demi menghapus rasa sakit, demi menghapus rasa sedih ini. Makanya kita dengan senang hati mengambil trade-off ini, setidaknya di sekitar individu bisa keluar dari akar permasalahan mereka, dan trade-off waktu dan juga uang ini tetap worth it, karena setidaknya individu di sekitar tidak akan terjebak dalam masalah yang sama, kesehatan mental individu menang di sekitar. Kelima, justru saya balik kasusnya. Jika masalah yang sangat serius ini disembuhkan secepat mungkin seperti yang mereka mau, maka perasaan individu belum akan selesai di sisi mereka. Karena justru mereka backlash. Kalau mereka bilang, individu punya kapasitas mental yang berbeda-beda. Artinya individu di sisi mereka harus ada individu yang juga lemah dong di sisi mereka. Makanya individu yang sangat lemah mentalnya di sisi mereka disuruh sembuh secepat mungkin, disuruh healing secepat mungkin, lupa masalah mereka secepat mungkin, maka mental mereka akan sangat meledak karena mereka nggak punya kapasitas untuk sembuh secepat itu di sisi mereka. Artinya ledakan emosionalnya akan lebih besar di sisi mereka. Maka justru aktor rentannya backlash di sisi mereka karena mereka lupa kalau aktor-aktor ini juga nggak bisa sembuh secara cepat di sisi mereka. Justru kita membalik kasusnya dengan sangat baik karena kita menjelaskan ya nggak apa-apa kalau mereka harus refleksi jangka panjang. Justru kita lebih bisa untuk memproteksi aktor rentannya karena saya setuju ada orang yang punya kapasitas mental yang berbeda-beda, makanya individu lebih terproteksi di sekitar, ledakan mentalnya nggak akan sebesar yang mereka bilang. Tapi
Oke, kalaupun di sisi mereka akses penyembuhan dirinya sangat aksesibel, individu bisa cepat sembuh secepat itu dari rasa sakit mereka. Kenapa ini justru buruk? Satu, masalah mereka tidak akan pernah selesai. Makanya individu akan terjebak dalam masalah yang terjadi secara berulang kali, merasakan rasa sakitnya berkali-kali, sehingga dampak mereka zero sum karena mereka tetap rasa sakit kembali, sehingga output kebahagiaan mereka nggak pernah ada dan zero sum karena mereka tidak pernah keluar dari masalah mereka dan mereka tetap rasa sakit kembali. Inilah sirkus yang dampaknya zero sum, nol di sisi mereka. Kedua, saya balik kasus mereka. Justru ini buruk ketika sembuh secepat mungkin karena individu nggak akan pernah reflektif apa salah mereka, yang akhirnya justru ini berdampak buruk bagi komunal. Mereka akan melakukan kesalahan yang sama dan merugikan semakin banyak orang. Seperti Anda stres karena Anda diputusin pacar Anda, padahal ini karena salah Anda yang selingkuh dan KDRT terus. Orang-orang ini tidak pernah reflektif dan cenderung sembuh secepat itu aja terhadap kejadian mereka, makanya mereka akan mengulangi kesalahan tersebut kembali dan merugikan semakin banyak orang. Makanya saya pikir ini immoral di mereka nggak pernah reflektif terhadap hal ini. Terus yang kedua tentang matriks aktor rentan, tentang kondisi mental dan perbaikan psikis individu harus secara cepat. Karena mereka bilang, oh individu punya kapasitas yang lemah. Saya pikir kelas ini sekaligus menimbang keluar kasus mereka yang bilang bahwa prasyarat kasus kita ada di kasus mereka tentang harus ada kesembuhan dulu. Saya akan jelaskan kenapa sebenarnya kasus kita itu bisa berdiri pakai prasyarat yang independen, nggak perlu pakai prasyarat mereka yang penting. A, di op, bahkan individu tetap bisa untuk melakukan mekanisme yang membuat mereka lega dan sembuh. Seperti mereka mencoba untuk menangis terlebih dahulu, memvalidasi kejadian mereka terlebih dahulu, dan melakukan berbagai mekanisme yang melegakan perasaan mereka. Karena tidak mungkin individu bisa reflektif kalau mereka masih stres. Makanya tetap harus ada proses penyembuhan diri dulu di sekitar. Inilah alasan kenapa aktor rentan mereka tetap terproteksi di sekitar. Ini nggak backlash karena jangka panjang di sekitar tetap menyangkut bagaimana mereka dealing terlebih dahulu. Tapi lalu deltanya apa kalau masih disembuh di sekitar? Deltanya adalah bagaimana mereka memilih proses mekanisme penyembuhan mana yang paling baik. Dampaknya itu bukan apakah kita mencoba untuk menyembuhkan diri atau tidak, tapi delta yang clear itu adalah pada apakah cara kita untuk menyembuhkan diri itu baik atau tidak. Dan udah jelasin kalau misal di sisi mereka itu sangat buruk ketika penyembuhannya berdasarkan jangka pendek, karena keputusannya akan sangat irasional di sisi mereka, seperti pergi narkotika yang akhirnya akan mengancam diri Anda untuk Anda bisa mati dan sebagainya. Makanya setidaknya di sekitar prosesnya itu lebih bagus, maka kita menang di matriks proses karena di kita secara proses individu ini bisa memilih bagaimana mekanisme penyembuhan yang tidak merugikan. Di sisi mereka mekanisme penyembuhannya sangat merugikan. Apa penimbangannya kenapa kita menang? Satu, kita membalik matriks aktor rentan mereka karena justru aktor rentan ini semakin besar di sisi mereka. Kedua, kita sudah menjawab aksesibilitasnya. Ketiga, kita menjelaskan prasyarat kita independen, dan lebih penting Terima kasih pembicara ketiga dari oposisi. Untuk melanjutkan, saya panggil pembicara penyimpul dari tim oposisi. Oke, halo Kak, apa aku sudah terlihat dan terdengar? Ya, terlihat dan terdengar. Oke, terima kasih. Oke, mulai pidato penyimpul dari sisi oposisi dalam 3, 2, dan 1. Pada akhirnya, perdebatan ini menjadi perdebatan yang sangat membingungkan jika pada akhirnya tidak ada garis benang merah yang bisa diambil dari perdebatan ini. Karena sekarang, saya rasa pada akhirnya kedua belah sisi itu bermain di konteks kasus mereka masing-masing, tapi saya akan membantu Anda untuk setidaknya memperjelas arah perdebatan ini pada akhirnya Dewan Juri. Karena saya rasa dari tadi mereka itu bermain di kasus mereka sendiri, mereka tidak mau untuk setidaknya reflektif terhadap apa yang sudah kami katakan dan lain sebagainya. Tapi maka dari itu akan ada beberapa klarifikasi dari sisi kami. 1, tolong jangan dismisif tentang semua bentuk pelepasan emosional di sisi kami. Karena pembingkaian kami dari awal adalah bagaimana proses menghadapi emosional sampai tuntas seperti komunikasi, refleksi, terapi, closure, dan lain sebagainya. Jangan hanya jangan hanya dengar terapinya saja. Karena kami paham bahwa penerimaan setiap individu terhadap masalah ataupun luka itu berbeda-beda. Maka dari itu, saya rasa analisis waktu yang lama inilah yang memberikan mereka ruang untuk benar-benar dealing dan menyelesaikan masalah mereka sampai ke akarnya pada akhirnya Dewan Juri. Tapi yang kedua, setiap pembicara di sisi pro itu sangat kontradiktif dengan tentang bagaimana bentuk kelegaan jangka pendek di sisi mereka. P1 mereka bilang kalau mereka mau ke psikolog juga bentuk-bentuk dari bagaimana dealing dalam waktu pendek di sisi mereka. Tapi P2 mereka bilang ada pelampiasan emosi lewat menangis dan marah-marah dulu seperti itu di sisi mereka. Tapi P3 mereka itu masuk dengan bilang kalau individu akan kabur aja dan
dan tidak apa-apa jika akses alkohol, narkotika dan lain sebagainya. Maka dari itu saya bingung sebenarnya bentuk jangka pendek di sisi mereka itu akan bagaimana. Tapi ya sudah, kita aminkan ketiganya. Dan saya akan buktikan kenapa dalam 3 bentuk ini pun saya masih bisa ambil manfaatnya, dan saya akan katakan seluruh bentuk di sisi mereka itu juga tidak akan sangat signifikan pada akhirnya. Kita bahas penimbangan yang pertama terlebih dahulu, tentang bagaimana pada akhirnya pengolahan emosional setiap individu itu akan paling bagus jika pada akhirnya mereka lebih memilih kelegaan emosional jangka pendek atau pelepasan emosional jangka panjang pada akhirnya. Kita lihat, sisi pro itu masuk ke debat ini seperti apa. Mereka bilang, kelegaan jangka pendek itu akan menjadi mekanisme yang cepat untuk menyelesaikan masalah mereka, agar masalah mereka tidak menumpuk semakin banyak. Lihat, mereka mau seperti adanya bentuk-bentuk psikolog, ada orang-orang yang bisa membantu mereka, dan lain sebagainya. Saya akan katakan, justru bentuk psikolog ini itu lebih charitable di sisi kami, lebih bagus di sisi kami. Kenapa? Karena di sisi kami bentuk psikologisnya itu bentuk psikolog ataupun menemani Anda dalam konteks kerentanan emosional Anda itu berjalan dalam jangka waktu yang lama. Sedangkan di sisi mereka itu apa, Dewan Juri? Sekarang di momen Anda misalnya datang ke psikolog sekali saja, Anda sudah merasa bahwa oke, saya sudah lega, saya sudah menerima, saya sudah dealing, saya sudah paham bahwa pada akhirnya saya adalah aktor rentan dan lain sebagainya, dan selesai. Sedangkan di sisi kita setidaknya bentuk-bentuk ya pengalokasian semua bentuk emosi Anda ditemaninya, bentuk terapinya itu berjalan gradual dan sangat lama pada akhirnya, bergantung dengan setiap emosi dan penerimaan penerimaan individu itu sendiri tentang bagaimana permasalahan mereka pada akhirnya. Maka saya akan katakan psikologi di sisi mereka itu jauh lebih baik di sisi kami. Tapi yang kedua, kalau mereka membahas tentang bagaimana ya sudah, yang penting setidaknya individu itu bisa melepaskan emosional mereka dulu, bisa marah-marah dulu sebagai prasyarat semua bentuk penerimaan jangka panjangnya nanti. Saya akan katakan ini tidak masuk akal. Kenapa? Karena sekarang justru ketika Anda melepaskan semua bentuk emosi Anda sekarang, justru semua bentuk rasa nyaman, rasa aman, dan rasa puas, kelegaan itu akan mendoktrin semua bentuk pemahaman di otak Anda bahwa setidaknya sekarang saya sudah aman, saya sudah lega, saya sudah bahagia. Maka saya rasa justru tekanan untuk berubah, tekanan untuk menyelesaikan masalah itu justru hilang di sisi mereka, Dewan Juri. Karena di sisi kita setidaknya setiap individu saya rasa pada akhirnya mereka tidak dibiarkan begitu saja, mereka tidak langsung melepaskan semua emosi mereka begitu saja, tapi ada bentuk proses bagaimana mereka dealing terlebih dahulu, memproses bentuk-bentuk penyebab dari masalah mereka, misalnya reflektif terhadap apa yang sudah mereka lakukan dan lain sebagainya. Maka dari itu saya menimbang bahwa sisi kontra itu jauh lebih menang dalam satu prinsip kesehatan mental dari setiap individu, karena mereka tidak jadi individu yang impulsif lagi dalam membentuk suatu keputusan. Tapi yang kedua, bentuk pengimplikasian dalam narasi ini juga akan jauh lebih baik di sisi kami. Dengan seluruh alasan itu kontra menang. Terima kasih. Terima kasih pembicara penyimpul dari tim oposisi. Untuk menutup perdebatan secara keseluruhan, saya panggil pembicara penyimpul dari tim pemerintah. Tes, apakah suara saya sudah terdengar? Ya, terdengar. Oke. Sebelumnya, sekali lagi, tidak merefleksikan pandangan saya pribadi, hanya untuk kepentingan debat semata, memulai pidato kesimpulan dalam 3, 2, 1. Juri, saya akan mulai dari pembelahan dulu debat yang paling penting. Ini bukan debat soal mana yang paling ideal, tapi mana yang paling urgent, paling bisa dijalankan, dan paling banyak menyelamatkan orang dalam kondisi sosial nyata. Pertama, terkait orang-orang tidak punya kapasitas untuk sembuh, makanya framing Nista itu sangat penting, karena saya rasa kami nggak bilang bakal tiba-tiba sembuh, tapi lega dulu, baru ambil keputusan. Pun solusinya nggak selalu harus jangka panjang, masih banyak metode penyelesaian yang tidak selalu berkaitan dengan metode jangka panjang. Makanya kami tidak half stand. Tapi kedua, terkait isu psikolog itu sudah aksesibel untuk masyarakat marginal. Aku rasa ini belum seaksesibel itu untuk masyarakat di status quo sekarang, karena terkait faktor-faktor ketersediaan psikolog itu masih sangat sedikit, apalagi LS juga ya belum tentu mereka membangun kerjasama dan sebagainya. Tapi kedua, terkait isu aksesibilitas itu bukan tentang uang, bukan tentang waktu aja, tapi terkait informasi juga. Tapi ya gini, P3 mereka itu terakhir mengatakan bahwa terkait isu aksesibilitas dan juga keberhasilan klaim mereka itu jangan dikredit juri, karena pada akhirnya itu sudah sangat telat banget dibawakan, karena apalagi mereka adalah ya sebagai pembicara substantif penutup di sisi oposisi pada akhirnya. Sehingga gini, pertama, saya akan langsung hancurkan premis utama lawan, apa yang mereka bawakan ke dalam debat ini. Mereka bilang tujuan kesehatan mental itulah menyelesaikan akar masalah. Kami tidak pernah menyangkal itu, tapi mereka lompat satu tahap yang sangat krusial. Bagaimana Anda bisa menyelesaikan masalah kalau kondisi emosional Anda itu masih sangat kacau? Kami sudah jelaskan, prasyarat untuk kamu berpikir rasional adalah kondisi emosional kamu yang stabil dulu. Ketika kamu marah, ketika kamu sedih secara ekstrim,
keputusan Anda itu akan menjadi buruk, refleksi Anda akan bias, bahkan Anda tidak akan mampu mengidentifikasi akar masalah mereka Anda secara benar. Artinya apa? Seluruh mekanisme jangka panjang mereka hanya bisa bekerja kalau individunya sudah melewati fase kelegaan terlebih dahulu. Ini membuat dunia mereka bergantung secara eksklusif pada dunia kami, karena sementara kami sudah tetap bisa berjalan tanpa mereka pada akhirnya. Ini penting karena di titik ini aja kami udah lebih fundamental. Tapi kedua, mereka framing seakan-akan kami hanya kabur dari masalah pada akhirnya. Ini simplifikasi yang tidak jujur terhadap kasus kami juri, karena dengarkan apa yang sudah kami bawakan. Kami tidak pernah bilang masalah selesai di momen itu. Yang kami lakukan adalah katarsis, meredakan emosi supaya individu bisa berpikir jernih dulu. Justru di sisi kami, penyelesaian masalah menjadi lebih efektif karena dilakukan dalam kondisi yang rasional. Dengar apa yang sudah kami bawakan dengan 3 layer yang jelas. Anda sadar masalahnya, Anda validasi emosinya, Anda menenangkan diri Anda sehingga bisa mengambil keputusan yang lebih baik. Bandingkan dengan mereka yang memaksa individu untuk langsung resilient dengan cara menahan ataupun mengolah emosinya dalam kondisi yang belum stabil, yang justru membuat akar masalahnya menjadi tertimbun dan sulit untuk diidentifikasi pada akhirnya. Di sisi kami, ketika sudah rasional dan mengambil keputusan, kami akan menggunakan metode jangka panjang, metode yang tidak jangka panjang pada akhirnya. Tapi metode untuk kamu mencari tahu masalahnya apa, penyelesaiannya seperti apa, komparatifnya apa. Justru di sisi mereka terlalu fokus untuk memendam emosinya pada akhirnya. Tapi ketiga, saya jawab isu sustainabilitas yang mereka katakan. Mereka bilang dunia kapitalis butuh ketahanan jangka panjang. Tapi pada akhirnya mereka gagal mendefinisikan sustain itu seperti apa dan bagaimana mencapainya secara realistis. Bahkan secara analisis, metode mereka hanya melatih resistensi terhadap jenis emosi tertentu yang repetitif. Sementara realita dunia adalah masalah yang datang secara simultan, yang beragam dan tidak terprediksi. Kalau Anda harus belajar satu persatu cara menghadapi setiap emosi, itu tidak efisien, tidak scalable, tidak visible untuk mayoritas orang. Di sisi kami, pelepasan jangka pendek bekerja setidaknya untuk semua jenis emosi secara langsung. Ini membuat solusi kami jauh lebih adaptif pada akhirnya. Tapi keempat, terkait aksesibilitas, ini tidak pernah mereka, ini titik yang mereka sama sekali tidak jawab pada akhirnya. Mereka bilang mereka butuh waktu, energi, dan biaya, tapi terapi itu butuh uang, journaling butuh waktu dan konsistensi, meditasi juga butuh latihan. Sementara mayoritas manusia hidup dan tekanan kerja, keluarga, dan masalah ekonomi. Di sisi kami, setidaknya semua orang bisa melakukan pelepasan emosi kapan aja, tanpa biaya, tanpa skill khusus pada akhirnya. Ini penting karena debat ini harus menimbang siapa yang paling banyak terbantu pada akhirnya, termasuk kelompok yang paling rentan. Kelima, mereka bilang metode kami menciptakan mentalitas rapuh pada akhirnya dan tidak menyelesaikan masalah. Kami udah flip ini. Justru dengan melepaskan emosi secara konsisten, setidaknya individu menjadi lebih aware terhadap emosinya dan tidak menumpuk tekanannya pada akhirnya. Sementara di sisi mereka dengan menekan emosi yang terlihat lebih kuat, yang terjadi adalah akumulasi emosi mereka akhirnya meledak secara destruktif pada akhirnya. Tapi keenam, yang Jericho bawa itu adalah tentang mereka, Jericho mencoba untuk menelan peluru yang mereka bawakan pada akhirnya. Pada akhirnya itu bukan half dan sebagainya, tapi penimbangannya adalah dari sisi urgency, setidaknya yang dibutuhkan manusia sekarang adalah kemampuan untuk langsung meredakan emosinya agar tidak kolaps di tengah perjalanan hidupnya. Tapi dari sisi prasyarat, dunia mereka hanya bisa berjalan kalau dunia kami sudah terlebih dahulu menjadi prasyarat. Maka proposisi. Terima kasih pembicara penyimpul dari tim pemerintah. So ini adalah akhir dari debat ronde final dari ISDC 2026. Sekali lagi selamat kepada semua tim karena sudah sampai di titik ini. Untuk juri kita akan melakukan deliberasi. Untuk peserta boleh balik ke ruangan utama untuk menunggu pengumuman berikutnya. Untuk juri kita, kayaknya kita ke ekstra 1 aja deh berarti. Oke, terima kasih semua. Terima kasih Kak, terima kasih proposisi. Thank you Kak, thank you posisi.